Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala aidan wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Wa qala aidan ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali pada siang hari ini kita haturkan segenap puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga detik ini Allah ternyata tak bosan-bosannya memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat yang bernama sehat maupun nikmat yang bernama iman. Banyak di luar sana orang yang sehat, tetapi Allah tak berikan nikmat iman. Yang terjadi adalah kesehatannya tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Pada buktinya pada hari ini, detik ini, wajah-wajah mereka tidak kelihatan di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, pada sidang Jumat kali ini, Allah anugerahkan nikmat sehat, nikmat iman yang barokah, sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah dari hari ke hari. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan tidur pun Allah nilai sebagai ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat hidup kita akan selamat. Tentunya salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan salawat. Perbanyak salawat, baik salawat pagi ataupun salawat petang. Bersalawatlah kita kapan dan di mana saja kita berada. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan benar-benar menjadi syafaat di hari akhirat nanti, yang Allah izinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berikan, di mana Allah tidak izinkan kepada nabi dan rasul lainnya selain dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam menempuh dan menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ternyata kita tidak saja berurusan dengan diri kita sendiri, ternyata kita juga berurusan dengan orang lain, dan ternyata kita juga berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kita juga berurusan dengan urusan kita masing-masing yang terkadang di luar rencana kita. Namun tidak sedikit dan tidak jarang semua urusan tersebut menemui titik buntu, sehingga muncullah persoalan-persoalan, baik persoalan kita dengan diri kita sendiri maupun persoalan kita dengan orang lain, termasuk persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang ke-2 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan ujian dan cobaan kepadamu, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat yang pertama tadi Allah jelas-jelas menyatakan bahwa ada satu kepastian yang akan diterima oleh setiap kita, baik tua, baik muda, baik kecil maupun besar, baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya akan mengalami ujian yang kata Allah pasti itu. Apa diantaranya? Ada rasa takut. Yang kaya sungguh dia takut akan miskin, sehingga dia lakukan segala cara agar satu saat nanti kemiskinan tidak akan menerpa diri dan keluarganya. Yang berpangkat tinggi takut turun pangkatnya. Bahkan yang lebih celaka lagi, yang hidup takut akan mati. Ini kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semuanya adalah ujian. Rasa takut sakit setelah sehat. Namun apapun itu namanya, yang jelas rasa takut ini selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian sesungguhnya apa makna yang terdapat dalam 3 ayat yang kita bacakan tadi? Bahwa sesungguhnya hamba sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita layak untuk diuji atau tidak, itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini diuji dengan apa? Semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ujian demi ujian yang tadi dibacakan dalam ayat tersebut, tahap demi tahap akan kita tempuh satu demi satu. Namun yang jelas, khatib ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa sesungguhnya ada hikmah di balik ujian tersebut. Hikmah yang pertama adalah Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya aku tidak menguji seseorang itu di luar batas kemampuannya. Apapun jenis ujian yang kita terima hari ini, sebesar apapun ujian dan musibah yang keterima hari ini, sesungguhnya Allah tidak akan pernah berikan jika kita tidak mampu. Lalu kenapa Allah berikan kepada kita? Kenapa Allah tidak berikan kepada orang lain selain kita? Kenapa Allah tidak berikan ke teman dan sahabat kita? Karena Allah menilai mereka belum mampu.
Kenapa Allah berikan semuanya itu kepada kita? Karena Allah menilai kita mampu. Kita adalah orang pilihan Allah untuk menerima ujian yang dimaksud oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi berbanggalah kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa ketika kita diuji dengan satu ujian, satu musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berprasangka baik bahwasanya ternyata saya mampu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra." Kaum muslimin, ternyata urusan yang kita laksanakan di atas dunia ini tak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Urusan dengan siapa saja pasti ada prosesnya, dan terkadang proses itu membuat kita jemu dan jenuh. Tapi inilah salah satu ujian. Allah menghibur kita dengan ayatnya, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan yang Allah siapkan. Sesungguhnya Allah sempat 2 kali berfirman di dalam ayat tersebut, "Inna ma'al usri yusra." Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan saja. Allah tidak akan pernah memberikan kesusahan saja, melainkan Allah sudah siapkan solusi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika kita menerima kesulitan, ketika kita menerima ujian, hendaklah kita bersabar dan bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan solusi yang terbaik untuk masalah kita. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan yang terletak di dalamnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, disinilah letaknya keyakinan kita, disinilah iman kita diuji kaum muslimin. Sejauh apa iman kita, sekuat apa iman kita, maka layaknya kita waktu kita sekolah, waktu kita sekolah mengalami pendidikan, seorang guru tidak akan pernah tahu kemampuan kita jika kita tidak menempuh ujian. Seorang guru tidak mengetahui prestasi kita, mau juara berapa, pintar ataupun tidak, jika kita tidak melalui ujian. Maka Allah pun juga begitu kaum muslimin. Untuk mengetahui kualitas iman kita, mengetahui kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan uji. Banyak Allah uji kita dengan penyakit. Ketika Allah uji kita dengan penyakit, apa yang kita lakukan? Apakah kita pasrah saja dengan penyakit tersebut? Apakah kita minta bantuan kepada sesuatu selain daripada Allah? Padahal Allah Maha segala-galanya. Allah Maha menyembuhkan. Adapun kita minta tolong kepada makhluk namun meninggalkan kekuasaan Allah, inilah yang kata Allah menzalimi diri kita sendiri. Inilah yang disebut dengan syirik kata Allah. Maka di dalam segala urusan apapun, di dalam setiap ujian, dalam setiap musibah, selalulah libatkan Allah di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Tentu dengan doa. Tentunya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, syarat sah terkabulnya doa, yaitunya dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Allah jamin doa orang yang beriman, yang taat kepada Allah, Allah jamin Allah akan kabulkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Apabila umatku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku akan kabulkan semua permintaan hambaku jika hambaku berdoa kepadaku. Lalu apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan apa yang aku perintahkan dan yakinlah kepadaku bahwa doa itu pasti aku akan kabulkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita hafal ayat yang pendek dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat ini kebanyakan di antara kita hafal saja.
hafal artinya namun tidak paham maknanya. Oleh karena itu hendaklah kita hafal artinya, hafal ayatnya, hafal maknanya. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Maknanya apa? Makna yang tersirat di situ adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkau juga kami mohon pertolongan. Inilah makna dari Allahus Samad. Pertanyaannya, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sejauh apa kita menghadirkan Allah di dalam setiap doa-doa kita? Sejauh apa kita melibatkan Allah setiap urusan yang kita alami? Apapun urusannya, meskipun urusan itu sulit ataupun tidak, maka Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa kepada kita. Sebelum kita berurusan, maka bacalah doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah aku berserah diri, tiada daya dan upaya melainkan adalah hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini sudah terpatri di dalam jiwa kita, di dalam hati sanubari kita kaum muslimin, maka sesungguhnya tidak ada urusan apapun yang sulit. Jika ini semua sudah terpatri dalam hati sanubari kita, insya Allah ujian apapun, musibah apapun yang menghantam diri kita, insya Allah kita terima dengan lapang dada dan tentunya dengan tawakal kepada Allah. Dan satu hal yang mesti diingat, ketika Allah menguji kita, artinya Allah mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika seorang guru menguji kita di kelas 1, tujuannya agar kita naik kelas 2. Seorang guru menguji kita di tingkat dasar supaya kita lulus tingkat dasar, naik ke tingkat menengah. Ujian di tingkat menengah supaya kita naik ke tingkat atas, dan ujian di tingkat atas serta ujian di perguruan tinggi bagaimana menentukan kita menjadi manusia yang berkualitas. Inilah intisari khutbah kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini di masjid ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ujian, setiap urusan yang kita laksanakan, setiap ujian dan cobaan yang dihadapkan Allah kepada kita, kita mampu bersabar menghadapinya sembari mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini datang kepada Allah dan Allah juga yang akan selesaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.